Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan terkait soal manga One Piece chapter 1064, salah satu hal yang menjadi hot issue adalah soal pertarungan Torao melawan Kurohige Yaro. Dan yang jadi dikdurder itu adalah soal kekalahan Torao atau bahkan soal kematiannya. Sebab pada chapter 1064 dengan Kurohige yang mengeluarkan teknik Yami Yami no Mi-nya, banyak nakama yang mulai pesimis akan hal itu kalau Torao akan bernasib sama seperti Aceng, singkat kata Aceng Jilid 2. Karena seperti halnya yang terjadi pada Aceng, seharusnya teknik Yami Kurohige itu ya benar-benar mutlak dalam mengkantar user buah iblis seperti Torao ini. Yang mana dari situlah banyak orang yang melihat ending daripada pertarungan ini antara Kurohige dan juga Torao, yaitu Kurohige lah yang menang. Dan itu pada dasarnya adalah sesuatu hal yang pasti, andai kata saja Torao hanya sendirian di sana. Ya, menurut Mimin, pertempuran ini masih belum bisa diselesaikan secepat itu. Sebab jika kita melihat secara luas ya, pertarungan antara Heart Pirate dan juga Kurohige Pirate untuk saat ini atau sejauh ini, Heart Pirate mendominasi segala aspek. Jadi menurut Mimin, pertarungan ini masih akan menjadi sangat sengit jika nakama Torao kembali melakukan suatu plot twistnya dalam perang ini. Terutama ya Penguin yang saat ini belum melakukan plotnya seperti Sachi, dimana kita tahu ya nakama Torao begitu liar di dalam air. Dan pada chapter sebelumnya pula mereka itu ya berhasil mengarahkan suatu serangan ke lambung kapal Kurohige. Yang mana daripada aksi tersebut kita bisa melihat bajak laut hati terlalu jumawa akan hal itu. Yang mana dari sikap itu ya mungkin saja memunculkan tindakan-tindakan yang lainnya. Karena apa? Karena mereka terlalu pede. Bahkan juga ya Torao terlihat petentengan di sini melihat nakamanya menguasai laut. Ya, coba kita lihat panel di sini. Torao dengan senyumannya mengatakan kalau kelemahan daripada anggota terkuat daripada Kurohige itu adalah air karena mereka user buah iblis. Yang mana pada saat ini air atau laut tengah menjadi suatu senjata bagi mereka. Dan kita tahu ya Kurohige yang menanggapi perkataan Torao yang terlalu pede itu mengatakan dengan tegas kalau buah iblis lebih banyak benefitnya ketimbang kelemahannya. Yang mana bicara soal buah iblis ya yang bisa mengambil manfaatnya dan sekaligus menekan kelemahannya yaitu air. Apalagi kalau bukan buah iblis Hiei no Mi milik Kuzan. Melihat pada cover story chapter 1064, Auger dan Aokiji yang menculik puding daripada Whole Cake Island, dimana dua di antaranya pada saat ini yang terlihat berada di Winner Island, yaitu lokasi daripada pertempuran Torao dan Kurohige. Yang mana daripada itu tidak menutup kemungkinan kalau Aokiji juga ada di kapal itu. Dan ketika Aokiji nantinya beraksi dengan membekukan laut yang ada di sana, selesai itu yang di laut. Yang mana mereka akan mulai terbayang-bayangkan kejadian waktu di Marineford pada waktu itu. Gimana ini Kapten? Dan jika itu terjadi dan benar-benar melumpuhkan mobilitas yang ada di lautan, jelas bajak laut hati hanya bisa menunggu plot twist. Ya mungkin saja kan Penguin bisa mengeluarkan hawa panasnya di dalam tubuhnya itu. Atau ternyata Polar Tank udah di-upgrade bisa mencairkan es. Atau mungkin ada legenda yang membantu Torao. Ya kan kita nggak tahu ya. Tetapi jika plot twist itu tidak terjadi sama sekali, maka kekalahan ini memang harus diterima apapun yang terjadi oleh bajak laut hati. Dan menurut Mimin ya, sepertinya skenario akan lebih menarik jika Torao kalah dan ditahan di penjara. Karena melihat apa yang terjadi pada puding, bisa dijelaskan kemungkinannya kalau Kurohige di kapal itu juga menyediakan fasilitas penjara di sana. Yang tidak menutup kemungkinan kalau Koby juga ada di dalam penjara itu. Sehingga nantinya jika benar-benar Torao di penjara, Torao dan Koby akan bisa melakukan suatu rematch apa yang terjadi soal Rocky Port. Dan itu hanya bisa terjadi jika skenarionya Torao kalah. Dan ini dia teori yang menarik untuk skenario itu, yang bereferensi daripada game terkenal era 88 yaitu Dead Sword. Dan pasti kalian langsung nge kenapa Mimin memakai referensi itu untuk skenario Torao dan juga Koby. Ya, tepat sekali. Torao dijuluki dokter bedah kematian dan juga di tangannya ada tato bertuliskan kata Death. Sementara Koby adalah anggota SWORD. Yang mana dengan begitu akan berbentuk Death Sword jika keduanya saling berkoordinasi. Dan mungkin ini emang takdir pada dasarnya. Karena ya sebelumnya juga di Wano terlihat hal yang sama dilakukan oleh Drake dan juga Torao pada waktu itu. Yang mana dari situ
itu memunculkan suatu potensi yang sama, kombinasi dari dua pihak ini akan terjadi lagi untuk suatu aliansi antara Koby dan juga Torao nantinya. Apalagi ya menariknya, game Dead Sword ini cukup relate dengan apa yang terjadi pada saat ini, terutama kasusnya Kurohige. Dimana ya secara spesifiknya game bernama Dead Sword ini memaparkan suatu kisah seorang penyihir jahat Drax yang meneror kota permata dan membacakan mantra kepada tuan putri di sana yang sangat cantik, Marina, yang dipaksakan untuk mematuhinya. Kemudian dari daratan ke utara, seorang pahlawan dikirim untuk membantu kota dan membebaskan sang putri. Dia adalah god prajurit barbar terkuat dengan pedang di tangannya, yang mana dia harus mengalahkan 8 prajurit terbaik Drax, dan pada akhirnya Drax itu sendiri, yang mana dia akan melawan mereka itu di hutan, di puncak gunung, dan di penjara bawah tanah, yang akhirnya mencapai istana Drax itu sendiri. Yang mana ya setelah kalian mendengar itu, tak asingkah ceritanya atau kejadiannya dengan Kurohige yang pada saat ini telah menculik Pudding, yang mana sama seperti tuan putri Marina yang dipaksa menuruti kemauan Drax dengan suatu guna-guna, dimana ada kemungkinannya pula Pudding dianu-anu untuk menuruti apa yang diinginkan oleh Kurohige nantinya, yaitu membaca poneglyph. Dan selain itu ya, latar tempat atau kejadian ini dikatakan menuju utara, yang mana utara sendiri merupakan hal yang sesuatu yang relate dengan yang terjadi atau sebagai asal-usulnya Torao, yaitu North Blue. Dan North Blue juga menjadi suatu asal-usul daripada Drax, yang mana pimpinan daripada anggota SWORD. Dan terkait soal North Blue sendiri juga ya, entah kenapa kata North Blue pada chapter 1064 begitu ditekankan di sini. Apakah ini clue juga? Kalau pada dasarnya skenario terbaiknya untuk Torao adalah membuat aliansi dengan Koby yang merupakan anggota SWORD di sana. Dan tidak menutup kemungkinan selain Torao dan Koby yang memunculkan plot di sana, Kuzan atau Aokiji juga akan menunjukkan plot twistnya. Karena ya jika kita melihat cover From the Deck of the World, di mana cover itu adalah edisi di mana reaction orang-orang mengetahui kabar Mugiwara Ichimi berhasil mengalahkan Doflamingo. Dan di edisi cover itu ya banyak reaksi orang-orang terdekat nakama Mugiwara Ichimi. Ada reaksi daripada Makino, kemudian reaksi dari Yasop, dan juga dari San juga ada. Dan yang jadi menariknya di sini adalah reaksinya Kuzan. Ya, jarang-jarang loh Kuzan turut masuk reaction dalam kabar Luffy itu. Dimana dari situ ada dua kemungkinan. Pertama, Kuzan mengikuti soal kabar Doflamingo. Kedua, Kuzan mengikuti kabar Mugiwara Ichimi atau Robin. Tetapi dari dua hal itu pun bisa menjadi suatu alasan untuk Kuzan membuat plot dengan Torao. Karena apa? Karena Torao secara dasarnya punya info tentang dua orang itu. Apalagi ya belakangan ini Torao banyak berduaan dengan Robin. Ya siapa tahu kan Torao mau minta restu sama Kuzan. Dan pada intinya berkaca atau bereferensi daripada game Dead Sword itu, ada kemungkinan aliansi Law, Koby, dan mungkin Kuzan akan melawan penyihir jahat seperti di game itu, yaitu Kurohige yang telah menculik Putri Marina atau Pudding yang potensinya dijadikan alat sesuai dengan keinginannya. Dan ya, bagaimana menurut kalian?